Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya untuk mata kuliah dokumentasi kebidanan. Ini merupakan pertemuan yang keempat ya dengan saya ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang rekam medis atau RM dan informasi kesehatan. Harapannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kalian lebih mengetahui kenapa ada rekam medis, apa fungsinya, kemudian manfaat dari rekam medis seorang pasien itu apa. Karena seperti yang kita tahu bahwa setiap pasien pada saat berkunjung ke rumah sakit, ke puskesmas, ke klinik ataupun di pelayanan kesehatan pasti akan mendapatkan yang namanya data rekam medis ya, nomor rekam medis, nomor RM ataupun yang lainnya. Oke, kita lihat satu persatu untuk rekam medis itu sendiri. Pengertian dari rekam medis. Menurut Permenkes tahun nomor 269 tahun 2008, rekam medis merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan. Kemudian kalau dari SK Dirjen Pelayanan Medis, yaitu yang berisi tentang berkas yang berisi tentang catatan dan dokumen tentang identitas, anamnesa, pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada seorang pasien selama dirawat di rumah sakit yang dilakukan di unit-unit rawat jalan termasuk unit gawat darurat dan rawat inap. Jadi kalau dilihat dari kedua definisi ini, rekam medis merupakan dokumen ya, dokumen di mana dokumen tersebut berisi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengkajian, kemudian data-data semuanya dari pasien masuk sampai pasien nanti keluar dari rumah sakit atau pelayanan kesehatan. Kalau menurut Huffman, rekam medis merupakan rekaman atau catatan mengenai siapa, apa, mengapa, bila mana, dan bagaimana pelayanan yang diberikan kepada pasien selama masa perawatan yang memuat pengetahuan mengenai pasien dan pelayanan yang diperoleh serta memuat informasi yang cukup mengidentifikasi pasien, membenarkan diagnosa dan pengobatan serta merekam hasilnya. Tujuannya apa? Kenapa ada rekam medis? Yang pertama, rekam medis bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Jadi, dengan adanya rekam medis, maka otomatis yang pertama administrasi untuk pasien datang, pasien keluar pastinya akan terjaga dengan baik. Selain itu juga, kalau misalkan pasien datang tidak mempunyai rekam medis, bagaimana nanti kita bisa melihat riwayat pasien sebelumnya, data-data sebelumnya, riwayat penyakit pasien kalau tidak ada data rekam medis. Kemudian kegunaan lainnya ada aspek administrasi, aspek medis, aspek hukum. Tentunya nanti misalnya ketika ada gugatan ataupun yang lainnya, aspek pendidikan, keuangan, dokumentasi, dan juga aspek penelitian. Dan ini bisa digunakan untuk data-data penelitian pada saat mahasiswa mau menyusun karya tulis ilmiah ataupun tugas akhir lainnya. Arti dan fungsi dari rekam medis. Ada rekam medis pasti ada pasien, ya. Ada rekam medis pasti ada pasien. Tidak mungkin ada rekam medis ketika pasiennya tidak ada, ya, karena rekam medis tersebut adalah dokumen dari pasien. Kalau dilihat rekam medis tersebut merupakan, kalau dilihat dari arti, rekam medis tersebut adalah himpunan mengenai catatan penyakit dari pasien serta pengobatan pasien. Kalau dilihat dari secara formal atau bentuk, kalau secara isi ya tentunya ada identitas pasien, catatan penyakit, hasil pemeriksaan penunjang, kemudian ada inform consent juga yang diberikan, nanti semuanya terekap dalam rekam medis pasien. Kemudian kalau dilihat dari fungsi, yang pertama tadi ada administrasi, legal,
finansial untuk terkait dengan aspek keuangan, penelitian, pembelajaran ataupun dokumentasi, dan sebagai alat bukti yang sah. Rekam medis tersebut merupakan alat bukti yang sah dari pasien. Jadi ketika ada ada gugatan, ada kemudian malpraktik ataupun yang lain, rekam medis itu bisa menjadi bukti atau alat yang bisa juga membela dari pasien ataupun dari nakesnya itu sendiri, dan itu resmi ya. Kemudian kalau dilihat dari hubungan dokter dengan pasien, rekam medis merupakan alat yang bisa digunakan untuk komunikasi ya. Di sini terkait dengan dokter ataupun pasien, yang pertama yaitu tentang kewajiban nakes. Jadi dengan adanya rekam medis, kita nantinya akan menghormati pasien, hak pasien apa saja. Kemudian kita juga menyimpan rahasia, mempunyai kewajiban juga untuk memberikan informasi, meminta persetujuan, dan membuat rekam medis. Ketika ada pasien yang datang, itu adalah kewajiban kita untuk menghormati hak-hak dari pasien, kemudian menjaga privasi atau kerahasiaan pasien, dan meminta persetujuan ketika akan dilakukan tindakan. Kalau hak dari dokter, mempunyai kewenangan untuk bisa mendiagnosa, mengobati, merawat, menerima bayaran, memimpin sarana pelayanan kesehatan. Kemudian kalau dari pasiennya, hak pasiennya itu apa? Tadi kan kita harus menghormati hak pasien. Hak pasiennya sebenarnya apa saja? Hak yang pertama yaitu atas informasi. Jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi pada dirinya dan tentang apa tindakan yang akan dilakukan. Kemudian semuanya harus diinformasikan dengan jelas ya, sehingga pasien itu tahu, oh sekarang saya sedang sakit, oh sekarang saya mau dioperasi. Kemudian tindakan nanti yang akan diberikan adalah pemberian terapi, obat-obatan dan lain-lainnya. Pasien itu berhak tahu untuk itu. Kemudian rahasia kedokteran bisa juga menjadi second opinion. Menolak tindakan medis, kalau pasien memang menolak tindakan medis ya, nanti ada lembar persetujuan yang harus ditandatangani gitu. Kemudian menghentikan terapi, memilih tenaga kesehatan, itu juga sebenarnya menjadi hak dari pasien, bahwa pasien menginginkan dirawat oleh bidan A, pasien menginginkan dirawat oleh perawat A atau dokter A gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi hak dari pasiennya. Jangan juga nanti kita tidak memahami atau tidak menghormati hak dari pasien gitu. Karena seperti yang kita tahu, kalau misalkan pasien kok kesannya memilih mau ditolong sama bidan A, kok kesannya bagaimana gitu. Tentunya kan pasien tahu bahwa yang terbaik untuk dirinya itu seperti apa gitu ya. Mereka memilih tenaga kesehatan karena mereka tahu atau mereka barangkali punya pengalaman, oh dengan bidan A itu orangnya baik, ramah, lembut misalnya. Tentunya mereka menentukan pilihan tidak asal milih saja, pasti punya pengalaman sebelumnya barangkali ya. Kemudian melihat rekam medis. Nah, pasien itu berhak loh melihat rekam medis. Kalau misalkan ingin tahu hasil pemeriksaan laboratorium ataupun ingin tahu tentang terapinya, obat-obatannya dan lain-lain. Jadi pasien itu berhak untuk dikasih tahu. Jangan sampai ketika ada pasien yang ingin melihat hasil pemeriksaan laboratoriumnya, dari nakesnya itu menolak misalkan. Karena saya punya pengalaman gitu, hasilnya seperti ini, dijelasin saja ibu juga nggak ngerti gitu. Itu kan nggak menghormati hak pasien sama sekali gitu. Padahal mereka itu butuh tahu. Kemudian kewajiban pasien memberikan informasi yang jujur. Pasien pada saat dianamnesa itu ya informasi yang diberikan juga harus jujur, mematuhi nasihat, mematuhi cara terapi, dan mematuhi syarat-syarat terapi.
Kewajiban membuat rekam medis itu tercantum dalam Permenkes ya, bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya wajib untuk membuat rekam medis. Rekam medis harus dibuat segera dan dilengkapi seluruhnya setelah pasien menerima pelayanan. Jangan dilengkapinya nanti atau besok gitu ya. Nanti lupa tindakan yang sudah dilakukan. Pembuatan rekam medis dilaksanakan melalui pencatatan dan pendokumentasian hasil pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus diberi nama, harus ada nama pasiennya, kemudian waktu, dan tanda tangan dokter atau dokter gigi atau nakes yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung. Pastikan pada saat kita melengkapi rekam medis atau kita menuliskan rekam medis, pastikan nama pasiennya harus ada ya. Kemudian kapan waktunya, dan jangan lupa untuk selalu memberikan identitas kalian dengan memberikan tanda tangan dan nama terang. Kemudian pembetulan kesalahan catatan hanya dilakukan dengan cara mencoret tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan diberi paraf dokter, dokter gigi atau nakes yang bersangkutan. Seperti kalau kita membuat dokumentasi kebidanan ya, seperti yang sudah saya sampaikan, bahwa ketika kita salah menuliskan, kita tidak boleh menggunakan tip X atau kertas label ataupun yang lainnya. Jadi biarkan kesalahan itu tetap terlihat dengan cara dicoret, kemudian dibetulkan, kemudian kalian bisa memberikan tanda tangan atau paraf di tempat yang sudah ada coretannya itu tadi. Kewajiban membuat rekam medis dari Dirjen Pelayanan Medis ya. Tenaga yang berhak membuat rekam medis di rumah sakit adalah dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter spesialis gigi yang bekerja di rumah sakit tersebut, dokter tamu di rumah sakit tersebut, residen yang sedang melaksanakan praktiknya, tenaga paramedis misalkan perawat, dan keperawatan yang secara langsung terlibat dalam pelayanan meliputi di sini perawat gigi, bidan, tenaga laboratorium, gizi, anestesi, penata ronsen, rehabilitasi medis dan lain-lain. Dokter luar negeri melakukan alih teknologi kedokteran yang berupa tindakan atau konsultasi kepada pasien yang membuat rekam medis adalah dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit. Misalkan ada kolaborasi dokter di Indonesia dengan dokter yang di luar negeri. Dokter luar negeri memberikan asuhan yang memang komprehensif gitu ya, yang menyeluruh. Tetapi untuk membuat dokumentasinya adalah dokter yang memang ditunjuk oleh rumah sakit tersebut atau dokter yang mendampingi, seperti itu. Kepemilikan dan pemanfaatan rekam medis. Rekam medis bisa digunakan sebagai sumber informasi medis dari pasien yang diberikan pengobatan ke rumah sakit yang berguna untuk keperluan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan pasien. Rekam medis juga bisa digunakan sebagai alat komunikasi antara dokter dengan dokter lainnya atau dengan para medis lainnya dalam usaha memberikan pelayanan pengobatan dan perawatan kepada pasien. Rekam medis merupakan bukti yang tertulis tentang pelayanan yang telah diberikan oleh rumah sakit dan keperluan lainnya. Rekam medis juga merupakan alat untuk menganalisa dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan di rumah sakit. Kemudian sebagai alat untuk melindungi kepentingan hukum bagi pasien, dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Untuk sebagai data penelitian atau pendidikan, ini yang saya sampaikan tadi, untuk perencanaan dan pemanfaatan sumber daya dan keperluan lain misalkan terkait yang ada kaitannya dengan rekam medis. Untuk penyimpanan data rekam medis pada pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. Jadi, untuk pasien rawat inap, untuk data rekam medis itu setidaknya disimpan selama 5 tahun ya. 5 tahun itu terhitung dari pasien terakhir mendapatkan terapi atau berkunjung ke rumah sakit tersebut. Jadi jangan langsung dibuang, pasiennya udah pulang terus data RM-nya langsung dimusnahkan, nggak boleh seperti itu. Setelah batasan 5 tahun dilampaui, rekam medis akan dimusnahkan kecuali ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis.
Ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medis hanya disimpan dalam jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya. Penyimpanan rekam medis dan ringkasan pulang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Kerahasiaan informasi dalam rekam medis itu meliputi diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, pengobatan, dan itu harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter ataupun dokter gigi atau nakes yang memang mengelola pasien tersebut. Bidan, perawat, ahli gizi ataupun yang lainnya itu memang harus merahasiakan. Bahkan sesama rekan sejawat pun kadang kita tidak boleh menceritakan, apalagi ke orang awam atau di luar dari rumah sakit. Informasi tersebut dapat dibuka untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, misalkan terjadi gugatan ataupun yang lainnya dan dari pengadilan menginginkan untuk mengeluarkan data rekam medis, yaitu diperbolehkan, itu tidak melanggar. Kemudian permintaan institusi atau lembaga berdasarkan ketentuan undang-undang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan nama pasien atau identitas pasien. Jadi nanti kalau kalian membutuhkan data rekam medis dari rumah sakit, pasti kalian tidak akan diberikan nama lengkapnya. Di rekam medis hanya tertulis nomor RM dan inisial, tidak ada nama lengkapnya karena memang itu kerahasiaan dari rekam medis itu sendiri. Kemudian, permintaan rekam medis untuk tujuan tersebut harus dilakukan secara tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan. Retensi dan pemusnahan data rekam medis ya. Retensi atau penyusutan data rekam medis merupakan suatu kegiatan memisahkan antara dokumen rekam medis yang masih aktif dengan dokumen rekam medis yang non-aktif atau inaktif. Untuk dokumen atau data rekam medis yang aktif merupakan dokumen yang masih aktif dan digunakan oleh pelayanan pasien, misalkan pada pasien rawat jalan, penyakit kanker, misalkan kan memang pasien harus selalu bolak-balik ke rumah sakit ya. Kemudian kalau DRM yang non aktif, dokumen yang sudah tidak digunakan lagi untuk pelayanan pasien. Cara untuk menetapkan dokumen rekam medis dalam keadaan non-aktif dihitung minimal 5 tahun sejak tanggal terakhir berobat. Cara penyimpanan dokumen rekam medis non-aktif berbeda dengan yang masih aktif. Kalau masih aktif, disimpan berdasarkan nomor rekam medisnya, biasanya diurutkan. Kalau data-data di rekam medis itu diurutkan, biasanya ada ruangan yang namanya ruangan rekam medis. Di situ ada banyak rak-rak itu atau box-box file gitu. Nah, di situ diurutkan nomornya, ya. Kemudian data rekam medis yang non-aktif disimpan berdasarkan tanggal terakhir berobat dan dikelompokkan setiap jenis penyakitnya atau jenis diagnosanya. Tujuan retensi yaitu mengurangi beban penyimpanan dan penyiapan kegiatan penilaian penilaian nilai guna rekam medis untuk kemudian diabadikan atau dimusnahkan. Kegiatan retensi dilakukan oleh petugas penyimpanan secara periodik. Nah, di sini untuk penilaian nilai guna rekam medis merupakan suatu kegiatan menilai terhadap formulir-formulir rekam medis yang masih perlu diabadikan atau sudah boleh dimusnahkan. Kegiatan ini dilakukan oleh tim pemusnah dokumen rekam medis. Misalnya ada komite rekam medis seperti petugas RM senior, TU, anggotanya ada TU, perawat ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Pengabadian dan pemusnahan data rekam medis. Untuk data rekam medis diabadikan sesuai dengan nilai guna rekam medis. Lembaran RM yang dipilih, ringkasan masuk keluar, resum ataupun lembar operasi, lembar persetujuan, identitas bayi baru lahir hidup, lembar kematian, dan berkas RM tertentu. Untuk pemusnahan DRM dibakar menggunakan bisa dibakar biasa atau menggunakan inkenerator, dicacah menggunakan alat pencacah kertas atau alat
yang untuk memotong kertas itu, penghancur kertas, kemudian dibuat bubur atau didaur ulang. Khusus formulir rekam medis yang sudah rusak atau tidak terbaca dapat langsung dimusnahkan dengan membuat pernyataan yang di atas diberikan segel dari direktur rumah sakit. Kemudian untuk jenis analisis pendokumentasian rekam medis itu yang pertama ada analisis kuantitatif, merupakan telaah, review bagian tertentu dari isi rekam medis dengan maksud menemukan kekurangan khusus yang berkaitan dengan pencatatan rekam medis. Analisis kuantitatif ini dilakukan oleh tenaga RM yang tahu tentang jenis formulir yang digunakan, jenis formulir yang harus ada, dan orang yang berhak mengisi rekam medis. Contohnya, tidak ada hasil pemeriksaan patologi anatomi, resum tidak lengkap, ataupun inform konsen belum ditandatangani oleh pasien. Jadi itu harus direview untuk melihat kekurangannya. Kemudian untuk analisis yang kualitatif merupakan suatu review pengisian rekam medis yang berkaitan tentang kekonsistensian dan isinya merupakan bukti bahwa rekam medis tersebut akurat dan lengkap. Perlu pengetahuan tentang proses penyakitnya, peraturan dan standarisasi yang ditetapkan oleh staf medis dan institusi yang bersangkutan, kemudian perizinan, akreditasi, dan standarisasi dari bagian pereview pencatat rekam medis. Contohnya, catatan komplikasi tidak terdapat dalam catatan masuk dan keluar, pencatatan kiri dan kanan terbalik misalnya. Kemudian perbaikan dilakukan, meminta penjelasan kepada yang mengisi atau mencatat RM, mengulang desain formulir, memberi training kepada pemberi pelayanan, menghapus honor dokter yang selalu salah dalam mencatat perkembangan penyakit pasiennya. Untuk pengontrolan data rekam medis yang tidak lengkap, jadi dari hasil analisis kualitatif dan kuantitatif, di sini misalkan identitas kekurangan spesifik, pola atau gambaran dari pencatatan yang jelek, dan kejadian yang dapat mengakibatkan ganti rugi. Kemudian selanjutnya, statistik ketidaklengkapannya masuk dalam kategori incomplete. Jadi, saya punya pengalaman pernah mendatangi ruangan rekam medis ya. Waktu itu saya melakukan penelitian tentang abortus. Jadi data-data, karena saya mengambilnya data dari rekam medis dan saya sudah mendapatkan izin dari rumah sakit, sehingga saya diperbolehkan untuk memasuki ruang rekam medis. Dan itu kan nggak sembarang orang boleh masuk ruang rekam medis. Jadi pada saat saya memasuki ruang rekam medis itu bingung gitu. Karena apa? Karena ternyata rekam medis rumah sakit itu kan banyak sekali ya. Jadi waktu itu saya disuruh, karena saya datanya abortus, jadi saya dikasih tahu silahkan mengambil data RM-nya sendiri. Dan data RM itu tersusun dari rak yang bertingkat-tingkat. Kemudian hanya di luar raknya itu hanya tertulis nomor saja. Dan mungkin bagi kita orang awam yang tidak pernah bekerja di ruang rekam medis ya, kita akan bingung untuk mencari datanya. Makanya orang rekam medis itu memang sudah ahli ke bagian rekam medis gitu ya, sehingga mereka tahu kira-kira ada rekam medis yang kurang, ada yang tidak lengkap, ataupun yang lainnya. Dan kalau di rumah sakit kita kan banyak rekam medis yang masih manual, tidak online gitu, sehingga ya memang akan terkesan menyulitkan bagi kita, misalkan kita membutuhkan data-data seperti itu kalau misalkan harus mencari sendiri, meskipun data rekapannya itu sudah ada, misalkan data kasus abortus ada 500 gitu, terdiri dari abortus ini, tapi ketika kita mau melihat secara detail, misalkan usia berapa sih ini pasiennya, kehamilan yang keberapa, penanganannya bagaimana, kita kan harus melihat data rekam medis, karena data dari rumah sakit tentang abortus tidak ada yang sedetail itu. Jadi kita harus ngambil rekam medisnya, kita harus buka-buka kemudian mencatat. Dan waktu itu saya penelitian itu untuk mengambil datanya itu butuh waktu berminggu-minggu gitu ya, karena itu tadi ambil satu, habis itu dibaca, habis itu dikembalikan gitu.
Itu pengalaman saya untuk terkait dengan rekam medis. Jadi nanti jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak paham atau tidak mengerti, saya harapkan sih kalian sepemahaman dengan maksud saya ya. Jadi apa yang saya bahas bisa tersampaikan gitu. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan didiskusikan di forum atau kalian bisa tanya saya. Itu saja, selamat belajar. Untuk pertemuan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.